Ya, beberapa hari yang lalu saya dihubungi untuk bisa share di tempat ini, di acara ini, tentang bagaimana hubungan yang baik dalam Kristus. Nah, waktu saya di info itu saya dalam kondisi sehat. Hari ini puji Tuhan, semenjak 3 hari yang lalu kami sedang isolasi mandiri, anak saya 1 tahun 8 bulan, sama istri saya kami positif COVID, kami lagi isolasi di rumah, tapi kami tetap sukacita, kami belajar banyak hal yang baik, gitu. Jadi bisa kerjaan segala sesuatu bareng-bareng, main sama anak, gitu kan. Jadi tetap sukacita. Nah, hari ini kita akan bicara tentang bagaimana hubungan yang sehat dalam Kristus. Saya bersyukur tema hari ini bicara tentang hubungan yang sehat, nggak sekedar bicara tentang bagaimana membangun hubungan, tapi hubungan yang sehat. Apalagi di kata terakhirnya, in Christ, dalam Kristus, itu penting, karena kalau kita bicara hubungan di luar sana juga, mungkin setiap agama punya teori sendiri, punya materi sendiri tentang bagaimana menjalin hubungan. Tapi hari ini saya bersyukur cukup spesifik tentang bagaimana hubungan dalam Kristus, gitu ya. Hubungan kita dengan mungkin yang pacaran, pokoknya dengan sesama, tapi dalam Kristus. Nah, saya akan ajak kita semua mulai buka firman Tuhan dulu dari ayat yang dikasih panitia, 2 Timotius 2 ayat 22. 2 Timotius 2 ayat 22. Ya, teman-teman bisa buka. Ya, saya bacakan di sini, 2 Timotius 2 ayat 22. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, ini yang saya percaya juga menjadi sesuatu yang penting bagi setiap kita, bagaimana ayat ini bilang jauhilah nafsu orang muda. Kan hari ini kita mungkin secara lebih spesifik kita sedang bicara tentang bagaimana hubungan pacaran, kan. Bagaimana hubungan pacaran dengan teman-teman yang sedang membangun hubungan, atau teman-teman yang sedang jomblo. Maaf, jomblo agak kasar ya, single. Padahal sama aja sih ya. Iya. Cuman ada teman-teman yang nggak bisa terima kenyataan sedang jomblo, jadi menggunakan kata single. Nah, teman-teman yang sedang single atau teman-teman yang sedang berpacaran, hari ini kita bagaimana membangun itu dengan baik. Bagaimana supaya segala sesuatu itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Ada ayat di dalam 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. Teman-teman boleh buka 1 Korintus 10 ayat 31. Ya, ayatnya bilang gini. Aku menjawab, jika engkau makan dan jika engkau minum, dan jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Jelas dibilang di sini tadi, jika engkau makan, jika engkau minum, jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Kalau orang bilang bahasa anak muda sekarang kan receh ya, sereceh ini pun tentang makan, tentang minum, Alkitab ingatkan untuk kemuliaan Allah. Gitu. Apalagi kita bicara tentang bagaimana menjalin hubungan. Ayat ini kan ngomongin tentang hal yang sangat sederhana aja. Kita diingatkan untuk kembalikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Nah, apakah sekarang bicara tentang hubungan, apakah perjalanan hubungan kita dalam hubungan dengan pacar atau dalam hubungan dengan sesama sudah memuliakan Tuhan? Karena ternyata itu yang jadi utama dalam kehidupan, dalam kekristenan. Saya pastikan saudara, teman-teman sini yang teman-teman yang sedang mencari pacar atau sudah pacaran, saya pastikan teman-teman punya prinsip yang sama dalam memilih pasangan hidup. Punya prinsip yang sama. Kalau waktu orang tanya saya, cari pasangan hidup yang paling utama apa? Kalau dulu saya akan bilang seiman, dulu. Kalau sekarang saya nggak bilang itu yang paling pertama. Saya akan bilang yang paling pertama adalah beda jenis kelamin, karena ternyata ada orang seiman, nanti ternyata James sama satu lagi Markus gitu kan, cowok gitu kan. Jadi yang paling utama harus dipastikan memang beda jenis kelamin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah seiman. Nah, saya pastikan kita semua punya kriteria yang benar, paling nggak gini, punya cara pandang yang benar. Punya cara pandang yang benar. Saya kasih tunjuk teman-teman satu data. Kenapa pacaran itu penting? Maksudnya kenapa hubungan yang sehat dalam berpacaran itu penting? Ternyata ada 78 kasus perceraian per jam di Indonesia. Bayangin, 78 kasus perceraian per jam di Indonesia.
Bayangkan ada dalam 1 jam di Indonesia, ini data 2020, dalam 1 jam di Indonesia ada 78 duda, 78 janda, bayangin, dalam 1 jam. Saya percaya kalau kita bicara tentang hubungan dalam apa namanya, dalam keluarga, itu dimulai dari hubungan yang sehat dalam berpacaran. Ini saya rasa kasus yang cukup sangat tinggi, 78 per jam loh. Berapa per hari? Berapa per bulan? Berapa perceraian per tahun? Ini rata-rata. Itu makanya kita bilang pacaran ini jadi sesuatu yang penting, karena kalau kita bicara pacaran kan itu ada 2 hal, bisa jadi teman hidup, bisa jadi pelajaran hidup, ya kan. Yang langgeng jadi teman hidup akhirnya nikah, yang nggak langgeng putus ya paling nggak jadi pelajaran hidup lah. Oh, ternyata yang model kayak gini perlu dihati-hatiin ya, yang pas pacaran gombalnya baik-baik banget gitu kan, ternyata pas baru nembak ternyata begitu pacaran kasar gitu kan, paling nggak jadi pelajaran hidup. Saya ajak teman-teman hari ini kita akan konsentrasi dengan sesuatu yang berbeda, karena kita akan bicara bagaimana hubungan yang sehat tapi dalam bingkai Injil, bagaimana hubungan yang sehat tapi dalam bingkai Firman Tuhan. Gitu. Enggak dalam bingkai, enggak dalam apa namanya, tidak dalam hanya bicara tentang moral, karena saya akan kasih lihat teman-teman perbedaan bagaimana hubungan yang sehat dalam bingkai Injil atau apa yang dunia katakan, gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar ini. Saya ajak teman-teman lihat ini. Teman saya Joy Manik buat satu quotes yang bilang gini, tanpa kasih Kristus, eratnya pelukanmu justru dapat melukai orang yang kamu cintai. Dalam ya teman-teman perhatikan, tanpa kasih Kristus, eratnya pelukanmu justru dapat melukai orang yang kamu cintai. Itu makanya yang pertama gini, jika kita harus benar-benar mengalami kasih Kristus sebelum kita bisa mengasihi orang lain. Karena tanpa kasih Kristus, sesuatu yang kita anggap baik sebenarnya bisa melukai orang lain. Makanya dasar utama dari kita bicara tentang hubungan yang sehat adalah kita pertama kali harus ngalamin yang namanya kasih dari Kristus. Sebelum kita ngalamin kasih Kristus, kita tidak akan bisa mengasihi dengan betul. Karena kalau kita lihat orang berpacaran, biasanya akan membuat orang seperti mabuk, kan? Seperti mabuk, lupa segala sesuatu. Karena pacaran itu bukan cuma bicara tentang ini. Lihat gambar ini, ada saya, kamu. Bukan cuma bicara tentang hubungan kita dengan orang lain atau dengan pacar. Tapi ada peran Tuhan di situ, itu yang penting. Kita bicara tentang hubungan adalah ini 3 pihak, bukan 2 pihak. Saya, dia, dan Tuhan. Selama kita tidak libatkan Tuhan, kita tidak akan bisa punya hubungan yang benar atau hubungan yang sehat di dalam Kristus. Selama kita tidak libatkan Tuhan. Ini penting sekali. Perhatikan kata-kata ini. Area di mana kita tidak taat kepada Tuhan adalah area yang akan menjadi masalah dalam kehidupan kita. Teman-teman mungkin bisa keren dalam pelayanan, bisa hebat dalam pelayanan. Tapi kalau area pacaran teman-teman bermasalah, itu akan merusak kehidupan teman-teman, bahkan akan merusak kehidupan teman-teman yang lain, pelayanan, kuliah, dan yang lain. Kita ambil contoh Abraham. Abraham orang yang baik. Abraham dibilang Tuhan adalah orang yang beriman, sangat beriman Abraham. Tapi ada satu pesan ketika Tuhan bilang gini, pergilah dari sanak saudaramu, dari harta bendamu. Abraham tempat dikasih perintah sama Tuhan, ke negeri yang akan kujanjikan kepadamu. Ada perintah. Tapi pada perintah ini Abraham tidak sepenuhnya taat. Karena Tuhan bilang, pergilah dari sanak saudaramu. Tapi apa yang dia lakukan? Dia bawa ponakannya Lot. Akhirnya Lot yang dia bawa, Lot yang dia bawa pada waktu itu akhirnya jadi masalah. Area di mana dia tidak taat sama Tuhan, kan dibilang Tuhan, pergilah dari sanak saudaramu. Dia bawa Lot, akhirnya buat masalah kan. Dalam pemilihan pembagian lahan lah, dalam segala macam, akhirnya Lot buat masalah. Sekalipun Abraham orang beriman. Daud orang hebat, pemuji penyembah Tuhan. Tapi dalam area tadi ada area keluarga yang dimana Daud nggak taat sama Tuhan. Sampai akhirnya dia gagal jatuh di situ kan. Sampai akhirnya dia mau secara nggak langsung dia bunuh Uria, dia ambil Batsheba. Area di mana dia tidak taat sama Tuhan, area itu akhirnya hancurin kehidupan dia kan. Dalam pujian penyembahan siapa nggak tahu Daud. Ini orang paling keren nih dalam pujian penyembahan.
Tapi area lain dalam kehidupannya adalah area keluarga di mana dia gagal di situ. Area itu akhirnya menghancurkan kehidupan dia. Gitu. Nah, itu makanya saya ingatin teman-teman, mungkin teman-teman bagus di pelayanan, teman-teman jago di kampus, IP kalian bagus, keren. Tapi ada area di mana teman-teman nggak taat sama perintah Tuhan. Mungkin area pacaran, area hubungan, di mana teman-teman nggak taat sama Tuhan. Hati-hati, area itu bisa jadi sesuatu yang merusak pacaran, kuliah teman-teman, bisa merusak pelayanan teman-teman. Di mana ada area yang kita serahkan bukan buat Tuhan. Ini penting sekali, makanya kan ada beberapa alasan orang, kalau saya tanya sama teman-teman, sama orang-orang yang saya layani, biasanya ada beberapa alasan orang kenapa pacaran. Yang pertama tuh biasanya gini, malu kalau jomblo, ya kan? Malu kalau jomblo. Kayaknya jomblo tuh kayak beban hidup, kayak jomblo tuh kayak akhir dari segalanya gitu kan kalau putus. Ada banyak orang jalin hubungan pacaran cuma karena malu karena jomblo. Ada sebagian juga jalin hubungan pacaran karena ngerasa lumayan ada teman kemana-mana gitu. Ada teman kemana-mana. Ya biasanya Natalan sendiri gitu kan. Makanya momen-momen sebelum Natal tuh momen-momen di mana orang gencar-gencar cari pacar. Nggak mau rasanya ngadapin Natalan sendiri gitu kan. Teman-teman dapat yang lain dapat kado, apalagi masa Valentine sendiri. Jadi itu bisa jadi salah satu alasan orang untuk buru-buru pacaran. Akhirnya pacarannya nggak sehat. Nah, kita akan belajar sekarang beberapa hal bagaimana kita pacaran sehat. Yang pertama adalah mengasihi dengan kasih Kristus. Itu yang tadi. Mengasihi dengan kasih Kristus. Saya bacakan di sini dalam Efesus 5 ayat 2 dan 3. Hiduplah dalam kasih sama seperti Kristus mengasihi kita dan memberikan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Akan tetapi jangan ada percabulan atau segala macam kecemaran atau keserakahan, bahkan disebut pun jangan, karena hal itu tidak layak ada di antara orang-orang kudus. Nah, pacaran yang benar adalah pacaran yang didasari oleh kasih Kristus. Makanya saya bilang ini, mengasihi dengan kasih Kristus. Itu dasarnya. Sebelum kita bisa mengalami kasih Kristus, kita tidak akan bisa mengasihi. Sebelum orang mengalami kasih Kristus, gaya pacarannya kan gaya pacaran ngerampok. Yang ada di pikiran dia adalah gini, apa yang bisa saya rebut dari dia? Apa yang bisa saya ambil dari dia? Sebelum kita ngalamin kasih Kristus, gaya pacaran akan seperti ngerampok. Apa yang bisa saya ambil dari dia? Yang ada di pikiran kita akan seperti itu. Entah waktunya dia, masa depannya dia, atau pokoknya apapun yang ada di pikiran gini. Pokoknya apa yang saya ambil dari dia? Gayanya tuh gaya rampok. Akhirnya saling rampok kan. Yang cowok rampok kehormatan ceweknya, yang cewek rampok masa depan cowoknya, rampok waktu cowoknya. Gitu. Akhirnya saling rampok kan. Kenapa? Karena dasarnya nggak benar-benar dari kasih Kristus. Makanya hari ini saya ingatin gini, dasarnya bukan cuma sekedar mengasihi, tapi mengasihi dengan kasih Kristus. Saya rasa di luar sana ada banyak orang tetap bisa mengasihi, tapi akan bertahan, akan abadi jika mengasihinya dengan kasih Kristus. Itu bedanya. Itu yang penting kita pelajari hari ini. Dan jangan pacaran karena luka, jangan pacaran karena luka. Orang terluka akan cenderung melukai. Ini prinsipnya kan. Orang dipulihkan akan cenderung memulihkan orang lain. Orang yang pacaran karena luka akan cenderung melukai orang lain. Jadi pastikan kita bersih dulu dari luka sebelum mulai. Ada banyak orang yang akhirnya kan tidak benar-benar bersih dari luka. Bangun pacaran dalam kondisi masih sakit hati sama mantan. Banyak kan yang kayak gitu. Bangun hubungan pacaran karena sebenarnya terluka, ada banyak yang ngejek dan lain-lain. Makanya jangan bangun apapun jangan bangun pacaran karena luka. Kita akan cenderung melukai orang lain. Orang terluka, sifat utamanya adalah melukai orang lain. Hatinya luka, akan melukai orang lain. Itu prinsipnya. Nggak bisa ditawar-tawar itu. Orang terluka akan melukai orang lain. Orang dipulihkan akan cenderung memulihkan orang lain. Hati-hati, jangan sampai terluka. Jangan mulai karena luka. Yang kedua, jangan pacaran karena kesepian. Jangan cuma karena kesepian. Jangan bangun apapun dari pelarian. Ada banyak orang kesepian. Pacaran 5 tahun, tiba-tiba putus. Rasa sepi kan, 5 tahun biasanya ada pacar, tiba-tiba putus. Rasa kesepian akhirnya membuat dia pengen punya pacar. Jangan bangun apapun dari pelarian. Bangunlah dari perjalanan kita dengan Kristus. Bangun dari perjalanan rohani kita. Jangan bangun dari pelarian. Kalau sesuatu yang dibangun dari pelarian akan berbahaya. Generasi ini adalah generasi yang kelihatannya kesepian. Kelihatannya generasi ini generasi yang kesepian. Makanya jumlah followers itu jadi sesuatu yang seperti nilai
nilai penting dalam kehidupannya. Ada banyak orang akhirnya lakukan segala sesuatu untuk konten. Kenapa? Karena sebenarnya dalam hatinya tuh kesepian. Pada akhirnya dia mulai bangun pacaran karena kesepian. Makanya jangan kaget kan, tadi saya bilang. Seperti jumlah follower jadi sesuatu yang penting banget dalam kehidupan. Seperti itu. Kenapa? Karena itu sebenarnya dalam hati itu sedang mengalami satu masalah, yaitu kesepian. Itu makanya jangan bangun apapun dari kesepian. Karena gini, masalah hubungan, dalam hubungan, kebahagiaan itu tanggung jawab masing-masing. Jangan pernah berpikir gini, nanti punya pacar pasti bahagia. Karena percayalah teman-teman yang punya pacar juga berpikir nanti nikah bahagia. Ternyata enggak kan? Yang belum punya pacar berpikir nanti punya pacar pasti bahagia. Begitu punya pacar ternyata, waduh nggak bahagia kalau masih pacaran. Mungkin nanti kalau nikah bahagia. Setelah nikah ternyata nggak bahagia setelah nikah. Karena bahagia adalah tanggung jawab masing-masing. Bahagia bukan tanggung jawab pasangan. Bahagia bukan tanggung jawab orang lain. Makanya jangan kita buru-buru pacaran cuma karena kita butuh bahagia. Jangan buru-buru pacaran cuma karena kita tuh kayak rasa kesepian. Yang jomblo pengennya pacaran. Pacaran pengennya buru-buru nikah. Udah nikah akhirnya cerai karena nggak bahagia. Ya memang nggak akan dapat bahagia. Sekali lagi saya bilang, bahagia itu tanggung jawab masing-masing. Jangan kasih orang lain tanggung jawab sama kebahagiaan kita. Akhirnya kita nggak akan bisa bahagia. Jangan buru-buru pacaran kalau kita masih mikir gini. Karena kita kesepian, ditinggal lagi sayang-sayangnya, kan sakit banget kan. Ditinggal lagi sayang-sayangnya, akhirnya kita pacaran. Bahaya. Nah, ini selanjutnya, jangan pacaran untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ini bahaya nih. Saya akan sedikit mengajak teman-teman untuk mulai merubah cara berpikir teman-teman. Kalau saya tanya sama orang, kenapa kamu pacaran? Ada orang bilang gini, supaya saya punya semangat belajar. Maaf, kalian egois kalau kayak gitu. Kalau kalian mau punya semangat belajar, kalian minumnya Cerebrovit, gitu kan. Karena kalau kalian mau pacaran supaya punya semangat belajar, nanti putus nggak semangat lagi loh. Atau nanti di kampus tiba-tiba ada sesuatu yang bisa bikin semangat belajar, ditinggal pacarnya. Makanya jangan jadikan gini. Saya pacaran supaya saya punya semangat belajar. Nanti saya lihat kenapa harus seperti itu. Gitu. Jangan egois seperti itu. Nanti kalau tiba-tiba semangat belajar kita udah timbul, kita tinggalin pacar. Karena tujuannya cuma supaya semangat belajar. Kan kita nggak mau tuh, kalau misalnya kita nanti teman-teman jadi orang tua, tiba-tiba anaknya dipacarin cuma supaya nambah semangat belajar gitu kan. Anaknya dipacarin cuma gara-gara buat isi kesepian. Kenapa nggak pelihara kucing aja kalau gitu kan, kalau cuma gara-gara ngisi kesepian. Egois banget kita. Cari pacar cuma buat semangat belajar, buat ngisi kesepian. Supaya ada yang nganter-anter, Kak. Walah, itu juga lebih egois. Supaya ada yang nganter-anter. Tiba-tiba di kampus ada orang lain yang nganter, ditinggal pacar. Kalau tujuannya cuma buat nganter-nganter. Makanya gini, kita harus bisa membedakan mana yang namanya tujuan, mana yang namanya akibat. Makanya, pacaran tujuannya bukan supaya semangat belajar. Tapi akibatnya jadi semangat belajar, itu puji Tuhan, mantap. Bukan tujuan, itu akibat. Teman-teman harus bisa bedain. Saya pengen punya pacar supaya makin dekat sama Tuhan. Bukan. Nggak akan bisa bikin kita makin dekat sama Tuhan. Tapi kalau itu jadi akibatnya, gara-gara kita pacaran, nanti akhirnya membuat kita dekat sama Tuhan, itu akibat. Beda sama tujuan. Itu yang kita perlu pelajari sama-sama. Nah, yang kedua adalah hidup kudus. Bagaimana membangun pacaran hidup kudus. Karena kita sudah ditebus dengan darah Kristus. Saya pernah dengar sebuah seminar bilang gini, kita pacaran yang sehat adalah bagaimana caranya adalah kita harus jaga kekudusan. Saya tanya kan waktu itu, kenapa kita harus jaga kekudusan? Ada satu alasan yang buat saya cukup terganggu, karena dia bilang gini, karena nanti kalau kita nggak jaga kekudusan, nanti begitu pacar hamil gimana? Saya nggak lagi khotbah tentang moral, karena itu bicara tentang halal gitu, bicara tentang moral. Kenapa kita harus hidup kudus? Karena kita sudah ditebus dengan darah Kristus. Bukan karena nanti kalau hamil gimana? Nanti dampaknya seperti apa? Kita nggak ngomongin itu. Kenapa saya tekankan bagaimana kita harus hidup kudus menjaga pacaran kita, karena kita sudah ditebus dengan darah Kristus. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan?
Gitu. Jaga kekudusan karena tubuh kita sudah dibayar lunas sama Tuhan. Bukan karena supaya takut hamil. Bukan supaya jangan jaga kekudusan supaya nanti ketahuan gimana. Bukan ngomong itu. Kita harus benar-benar jaga kekudusan. Dulu, ini kesaksian saya. Waktu saya pacaran sama istri saya itu, kami selalu kalau pergi jalan berdua, kalau kami pergi wisata, misalnya ke tempat yang agak jauh, saya tahu saya lemah orangnya. Saya akan ajak teman-teman. Kami biasa kalau wisata tuh pacaran bareng-bareng. Paling kami makan baru berdua. Kami biasa pacaran bareng-bareng. Orang bilang, yuk kenapa sih pacaran nggak ada suruh-suruhnya bareng-bareng terus? Saya tahu saya lemah. Saya tahu saya lemah. Saya tahu bahaya kalau tiba-tiba saya pacaran berdua terus ke pantai kemana berduaan. Terus saya tahu mungkin saya akan jatuh. Makanya saya tahu karena saya tahu saya lemah. Saya harus jaga kudusan. Karena saya sudah tembus dengan darah Kristus. Saya ajak teman-teman bareng-bareng kecuali yang makan. Gitu kan. Kalau makan ya iya masa tiba-tiba makan bareng-bareng yang bayarin siapa gitu kan. Masalahnya gitu. Nah, kita harus tahu batasan dalam diri kita. Kita tuh lemah, hati-hati dengan gaya pacaran kita. Kita tuh lemah. Saya coba aja teman-teman mikir. Teman-teman coba misalnya pacaran berdua di kamar. Ya masa teman-teman dua syafaat? Kayak saya nggak yakin kok. Pasti aneh-aneh kan. Dulu saya punya teman tinggal di Parangtritis, dekat rumahnya dekat Parangtritis. Nah, saya sering nginep bareng-bareng sama teman-teman di sana. Dia punya peternakan anjing ras paling besar di Jogja waktu itu. Bagus-bagus anjingnya, saya nginep di sana, kita main biasa jam 12 malam ke Parangtritis tuh jalan-jalan, nyari angin, sambil ngopi rame-rame. Nah, saya kaget ternyata di daerah sana banyak orang-orang berpacaran dan nggak bener pacarannya. Nah, saya kaget. Dan saya nggak yakin sih, bahkan saya bisa pastikan itu nggak benar juga kalau ada orang Kristen berdua pacaran ke sana, gelap-gelap di Parangtritis, kalian pendalaman Alkitab ya nggak mungkin kan. Nggak mungkin, ya pasti aneh-aneh. Itu makanya gini, itu makanya kita harus jaga-jaga kehidupan kita. Kalau kita tahu kita lemah, harus kita jaga model pacaran kita. Ingat, tas yang mahal akan ditaruh di tempat yang berbeda dibanding tas yang ngobral. Tas yang ngobral akan taruh di ember, semua orang bebas pegang. Tas yang cuma harga 10 ribuan, itu semua orang bebas pegang. Tapi yang mahal akan dipajang, akan ditutup dengan bagus. Teman-teman saya ingetin, jaga kekudusan, bukan karena nanti kenapa takut kenapa-napa, tapi karena kita sudah ditebus dengan darah Kristus. Orang yang mencintai kita, orang yang mencintai kalian, nggak mungkin pada waktu yang sama orang itu akan merusak kita. Orang yang mencintaimu nggak akan bisa di waktu yang sama dia merusakmu. Teman-teman yang laki-laki, teman-teman yang perempuan, saya ingetin. Gitu. Saya ingetin teman-teman untuk jaga pasaran gitu. Karena ini bisa merusak area ini ketika kita gagal bisa merusak kuliah teman-teman juga, akhirnya merusak semuanya, merusak hubungan teman-teman dengan Tuhan. Hormati pasanganmu seperti Kristus menghormati. Nah, yang ketiga, yang penting juga karakter Kristus. Dalam pacaran harus punya karakter Kristus, segambar dan serupa dengan Kristus. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Orang yang mengatakan bahwa ia tinggal dalam Allah, ia harus hidup sama seperti Yesus hidup. Orang yang mengatakan bahwa ia tinggal dalam Allah, ia harus hidup sama seperti Yesus hidup. Saya ingatkan teman-teman bahwa puncak perubahan karakter seseorang bukanlah menjadi diri sendiri, tapi menjadi seperti Kristus. Karena ini teori yang benar. Karena kita sering dengar dunia bilang gini, puncak perubahan kita adalah bagaimana kita bisa jadi diri sendiri. Bukan itu puncak perubahan kita. Puncak perubahan kita, puncak perubahan karakter kita, bukan jadi diri sendiri, tapi jadi seperti Kristus. Itu makanya dalam pacaran kita harus memperbaiki karakter kita. Salah satu masalah besar dalam berpacaran biasanya ada ketidakdewasaan. Gitu, ketidakdewasaan. Nah, ini yang saya bilang tadi. Tolak ukur kesiapan pacaran bukanlah usia, tapi kedewasaan. Tadi saya bilang gini, akhirnya ada banyak orang yang sebenarnya belum dewasa, bukan ngomongin usia. Pada akhirnya membangun pacaran, dan dia jadi kekanak-kanakan loh. Jadi kekanak-kanakan. Ngambekan, karakternya nggak karuan, cemburuannya berlebihan, posesifnya minta ampun. Kenapa? Karena karakternya belum benar-benar dewasa.
Itu makanya sebelum bangun pacaran, pastikan bahwa kita sudah benar-benar dewasa. Makanya tolak ukur kesiapan pacaran, kalau orang bilang gini, orang pacaran bagusnya usia berapa? Bukan usia, tapi kedewasaan. Karena ternyata ada orang cukup dewasa, tapi ternyata nggak udah cukup tua gitu. Ada orang usia sudah cukup tua sebenarnya buat pacaran bisa, tapi ternyata nggak dewasa. Jadi tolak ukurnya bukan usia, tapi kedewasaan. Ada banyak orang kira nggak dewasa, ngambekan, mudah dipengaruhi, masih gampang dibujuk, nggak punya prinsip. Nah, orang-orang yang sebenarnya nggak dewasa, tapi yang bangun pacaran, akhirnya hancur kan, nggak karuan kan. Mungkin kita pikir, ya tapi nanti setelah nikah dia berubah. Nggak ada orang yang berubah setelah nikah, jarang. Semua itu kelihatan dari masa pacarannya, Bro. Jangan pikir nanti dia berubah setelah nikah. Oh, pacarnya sering mukul, tapi nanti pasti setelah nikah berubah. Nggak berubah. Selain Kristus jamah langsung hatinya gitu kan. Enggak. Dulu saya pernah berapa kali tuh cukup emosi misalnya orang pacaran yang ceweknya dipukulin pakai helm. Waktu itu saya pernah pas di depan saya tuh. Dan kebetulan saya kenal dekat sama orang itu, tiba-tiba pacarnya dipukul pakai helm. Bilang gini, kalian gak usah pacaran dulu karena itu tanda orang nggak dewasa. Orang nggak dewasa ngambekan. Makanya kita harus punya karakter yang benar. Tiap kita kan punya karakter beda-beda. Tapi kita akan disatukan oleh karakter Kristus. Makanya dibilang puncaknya bukan diri kita, bukan jadi diri sendiri. Puncak perubahan kita adalah menjadi seperti Kristus. Karena pada saatnya kita kan punya karakter yang berbeda-beda nih. Pacaran pasti punya karakter yang berbeda. Pasti akhirnya kita disatukan oleh karakter Kristus. Saya sama istri saya karakternya beda sekali. Saya orang Batak, istri saya Jawa. Bayangin, anak saya kan pejabat jadinya, peranakan Jawa Batak. Kami punya yang beda. Istri saya suka pakai kode-kode. Perempuan tuh suka pakai kode. Pokoknya perempuan tuh apa yang dibilang tuh pokoknya jangan langsung ditafsir apa adanya. Tidak bisa ditafsir literal. Misalnya gini, cie itu nggak usah ditafsir. Wah berarti dia senang dong. Enggak, ngambek gitu kan. Jadi ada kode-kode tertentu gitu kan. Sementara saya modelnya orang Batak tuh kan bisa apa adanya. Apa adanya. Iya mau makan ya ayo gitu kan. Mau pergi makan ya ayo. Jangan kode-kode segala macam gitu. Kan karakternya beda-beda kan. Kalau kita nggak dewasa biasanya akan ada hal-hal kecil di mana hal yang sebenarnya nggak perlu ributin jadi ribut. Ya, ingin hal yang paling sering bikin ribut dalam pacaran apa? Cari tempat makan. Yang cewek bilang terserah. Ya udah makan pecel deh, pecel ayam. Ah, gorengan aku nggak suka. Ya sudah mau makan apa ya terserah. Makan soto, aduh kuah nggak enak. Kemarin udah makan kuah. Ya terus mau makan apa? Ya terserah gitu. Itu sering banget ribut tuh. Gitu. Kedewasaan bisa meminimalisir konflik-konflik dalam berpacaran. Gitu. Laki-laki biasanya lebih belak-belakan, ya. Yang perempuan kadang-kadang enggak kok. Gitu. Kadang-kadang dengan kode segala macam yang berharap laki-laki itu seperti Tuhan yang bisa membaca kode-kode, gitu. Padahal yang enggak juga, gitu. Akhirnya ribut karena karakter berbeda. Ya, itu makanya waktu saya ingetin teman-teman untuk belajar memperbaiki karakter dulu. Pastikan kita tuh benar-benar dewasa sebelum mulai pacaran. Pastikan teman-teman mulai dewasa, benar-benar dewasa sebelum mulai pacaran. Nah, kita kan nanti akan masuk dalam tanya jawab. Saya berharap kita akan lebih fokus ke situ. Teman-teman tanya, karena dalam berpacaran ini saya beberapa kali isi sesi seperti ini pertanyaan macam-macam. Ada orang bilang gimana kalau orang tua nggak restuin, gimana kalau gini, gimana kalau ternyata gagal di sinamot kalau orang Batak mau nikah gitu kan, yang Batak ngerti lah, gitu kan. Gimana kalau gini, gimana kalau karakternya seperti ini. Nah, saya mengajak teman-teman untuk nanti berdiskusi dengan aktif. Kalau mungkin teman-teman punya pertanyaan, boleh nggak pacaran beda agama? Kalau dia Katolik gimana? Itu sebenarnya butuh waktu yang cukup panjang, tapi paling nggak dalam 20 menit ini saya akan berusaha untuk jawab pertanyaan teman-teman tentang berpacaran, tapi yang pasti adalah gini, yang pasti adalah miliki pacaran yang sehat dalam Kristus. Karena di mana area itu kita gagal, area itu akan merusak hal-hal yang lain dalam kehidupan kita. Kita bilang tadi gini, makan dan minum untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tuh orang Kristen disorot karena kita tuh jadi teladan bagi banyak orang harusnya. Jangan sampai di gereja teman-teman itu melayani dengan sungguh-sungguh, ternyata teman-teman kelihatan nggak benar dalam pacaran. Itu penting sekali buat setiap kita. Nah, sebelum kita masuk dalam tanya jawab, saya ajak teman-teman untuk bersatu dalam doa.
Kami bersyukur Tuhan, kami sudah dengar materi tentang bagaimana kami menjalin hubungan yang sehat dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, hari-hari ini Tuhan sedang mengajarkan kami untuk kami bisa menjadi teladan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami, khususnya dalam hubungan pacaran kami. Sehingga kami tidak bikin malu nama Kristus dengan cara pacaran kami yang salah. Berkati setiap teman-teman Tuhan, kami akan masuk diskusi, memberkati kami supaya setiap pertanyaan, setiap masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan teman-teman, semua bisa mendapat jalan keluar karena Kristus yang menyertai setiap kami dalam nama Yesus. Amin. Ya, teman-teman yang mau nanya, mungkin bisa langsung bertanya, bisa aktifkan mic-nya. Kita akan berdiskusi. Mungkin dibuka 3 pertanyaan dulu ya. Oke, terima kasih Kak Andreas. Mungkin dari kakak-kakak soal teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ini yang udah pacaran atau yang masih single tadi? Mungkin bisa lewat chat juga di menu chat, atau bisa tanya langsung juga. Sore Kak Andreas. Ya, sore. Dengan siapa? Nicholas Kak. Oh ya, siap. Mau bertanya Kak, jadi untuk yang pacaran ini, jadi ini cuma pertanyaan apa namanya, cuma satu kondisi aja sih. Biasanya kan ada orang pacaran tuh dengan mungkin beda agama atau orangnya satu orang Kristen kan Kak, Kristen yang taat, lalu satu lagi tuh orang yang mau diajak pacaran tuh orangnya agak kurang benar gitu. Lalu orang yang Kristen ini mau ngajak pacaran, tapi dia yakin dia bisa ngubah orang yang mau diajak pacaran itu benar nggak Kak? Gitu, kayak gitu. Dan bisa nggak Kak gitu, Kak, pacaran ini Kak? Ya. Terima kasih Kak. Siap, thank you. Nah, ya pertanyaan luar biasa. Tapi kan gini, tadi kita akan belajar 3 poin kan. Mengasihi dengan kasih Kristus. Terus yang kedua adalah menjaga kekudusan karena kita sudah dibayar mahal dengan darah Kristus. Yang ketiga adalah punya karakter Kristus. Dari 3 kriteria itu kan sebenarnya lagi bicara sesuatu yang lebih dari sekedar orang beragama Kristen. Itu bicara tentang kedalaman yang lebih kan. Jadi gini, sekedar Kristen aja, saya berharap selama kita belum bisa ngalamin kasih Kristus, belum punya karakter Kristus, selama itu saya rasa terlalu berisiko untuk membangun pacaran, apalagi berbeda agama, gitu kan. Yang poin-poin yang saya kasih adalah poin-poin adalah untuk memastikan kita tuh sudah benar dulu dalam Kristus. Gitu. Kita jadi orang yang sudah dibenarkan dan minimal gini, kita orang yang sedang dibentuk, apalagi makanya kita harus bisa membedakan di mana orang yang di mana pacaran, di mana menginjil. Ya mau nginjil aja gitu kan. Kadang-kadang gini, kita jadikan itu cuma sebagai alasan. Nanti supaya saya bisa nginjil dia supaya dia jadi Kristen. Emang nginjil harus pacaran? Di luar sana ada banyak penginjil kan nggak dipacarin semua gitu. Coba bayangin, kalau menginjil harus dipacarin. Di luar sana semua penginjil akan punya pacar dengan yang banyak gitu kan. Kan nggak harus dipacarin. Injil aja dengan kasih Kristus. Makanya kadang-kadang itu cuma alasan. Dan gini, Alkitab bilang kan terang dan gelap nggak bisa bersatu. Ini nggak cuma bicara tentang sekedar agama loh. Pacaran itu kan sepadan dibilang kan. Nikah itu sepadan. Ini nggak cuma bicara sama-sama Kristen loh. Punya iman yang sama sebenarnya. Lebih dalam loh sebenarnya. Karena gini, semua keputusan dalam pernikahan nanti akan ditentukan sama iman. Ya, semua keputusan akan dipengaruhi sama iman. Kalau imannya aja udah nggak sama, keputusan apa yang nanti akan dihasilkan? Misalnya gini, tiba-tiba dalam nanti nikah, tiba-tiba yang satu suaminya PHK. Nah, kalau imannya nggak sama, yang satu tiba-tiba udah tinggalin aja. Di agama saya bebas kok, mau kawin cerai bebas gitu. Sementara di Kristen harusnya gini, harusnya dikuatkan, harusnya tetap setia. Gitu. Jadi saya berharap teman-teman bisa mengerti bahwa kita harus bisa memisahkan antara penginjilan dan berpacaran. Kalau teman-teman memang niat hatinya betul-betul mau menginjil, silakan injili tanpa harus pacari. Kalau ternyata dipacari dulu, berarti bukan benar-benar mau nginjilin. Memang niat mau macari, kan gitu. Ya, itu mungkin. Terima kasih, Kak. Ya, ada lagi? Oke, mungkin dari teman-teman yang lain atau kakak-kakak yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Itu ada yang nanya di chat.
Oh iya. Oke, ini maaf tadi sebelumnya aku tiba-tiba keluar, jadi chatnya hilang semua. Ada yang boleh ini nggak? Atau mungkin bisa di-reset Ya, lagi? saya Oh, baca sekalian aja. Ya, oh iya siap Kak. Oke Kak. ya. Ya, pertanyaannya gini. Kak mau tanya, Kakak kira-kira tahu kenapa orang-orang bisa berhubungan dengan sama jenisnya? Apa yang membuat orang jatuh ke dalam hal itu? Ini agak sedikit rancu pertanyaan, maksudnya sesama jenis. Maksudnya gini, pertanyaannya apakah kenapa orang yang pacaran bisa berhubungan badan, atau kenapa orang bisa bisa apa namanya bisa dengan sesama jenis, maksudnya seperti homo atau lesbi seperti itu. Mungkin pertanyaannya bisa diperjelas. Yang pertama atau yang kedua tadi? Oh, iya, homo kan maksudnya. Oke, oke, oke. Maaf, ya. Pertanyaan sekali lagi saya ulang, kenapa kira-kira tahu kenapa orang-orang bisa berhubungan dengan sama jenisnya yang membuat orang itu jatuh ke dalam hal itu? Saya pernah gini, saya pernah melayani orang yang seperti itu. Satu ketika saya ketemu dengan seorang yang dibilang penyanyi. Dia buat lagu rohani, yang dia melayani nyanyi kemana-mana. Satu kali, dia belum lama jadi orang Kristen, baru beberapa tahun, dia sering nanya tentang iman kekristenan sama saya, karena dia belum lama jadi Kristen. Saya jelasin dan dia selalu, oh ya, oke, terima kasih Kak, terima kasih, gitu kan. Satu ketika dia nanya tentang hal ini sama, Kak, kalau orang homo itu dosa atau enggak? Tiba-tiba saya jelasin tuh tentang, saya kasih ayatnya, tiba-tiba dia jawab begini, loh, kan ada orang homo yang sudah dari lahir. Tiba-tiba saya tanya, selama ini ada berapa pertanyaan dia, begitu saya jelasin nggak pernah nyangga. Tiba-tiba kali ini nyangga. Akhirnya dia ngaku, itu pengalamannya dia. Nah, kalau kita lihat Alkitab ada bilang gini, sesuatu yang dibenci Tuhan salah satunya adalah pemburit. Teman-teman bisa lihat di Alkitab, cari kata pemburit, itu sesuatu yang dibenci Tuhan. Pemburit itu adalah bahasa sederhananya adalah homo. Jadi secara firman Tuhan kan memang sudah ditentang, tidak boleh. Gitu. Secara firman Tuhan berarti itu dosa. Secara kedokteran, saya punya teman, dia itu spesialis kulit kelamin. Dia memang khusus bagian itu. Dia penanganan orang-orang yang di yayasan yang saya pernah pas melayani sama dia di Manado, kita ketemu orang-orang kelompok yang gay, lesbian, segala macam. Dia khusus itu, dokter khusus itu. Saya tanya sama dia, ada nggak orang gay dari lahir? Dia bilang gini, gay itu dipengaruhi sama lingkungan. Tidak ada orang yang gay dari lahir secara kedokteran. Jadi saya lihat, berarti kan gini, secara Alkitab memang tidak ada, secara kedokteran itu tidak bisa dibuktikan ada orang gay dari lahir. Itu dokter, spesialis itu yang ngomong. Nah, berarti, kalau pertanyaannya, kira-kira kenapa? Itu biasanya tuh faktornya gini, faktor lingkungan, atau faktor sakit hati. Ada banyak cewek yang akhirnya memutuskan ke sesama cewek karena dia sakit hati dengan cowok. Ada faktor lingkungan, faktor sakit hati. Dua faktor itu menjadi faktor terbesar gitu kan, yang akhirnya membuat orang itu bisa jatuh ke dalam itu. Kalau dibilang itu kan anugerah Tuhan, maaf dari tempat ini saya harus bilang, maksudnya secara firman Tuhan tidak ada di cara firman Tuhan jelas dibilang bahwa pemburit itu kejian gitu. Pemburit itu sesuatu yang nggak berkenan di hati Tuhan. Kalau dibilang tapi itu dikasih sama Tuhan, nggak ada orang yang lahir dari gay, nggak ada alasan lagi kan. Alkitab bilang nggak ada, ilmu kedokteran bilang nggak ada orang dari lahir gay. Nah itu makanya yang tadi faktor lingkungan, dan faktor yang kedua tadi adalah faktor orang yang terluka hatinya. Itu. Ya, mungkin gimana teman yang bertanya? Mungkin ada pertanyaan lain? Ini pertanyaan selanjutnya. Ya, Kak, gimana? Saya ngerti. Ini banyak pertanyaan nih yang kayak gini. Simpelnya gini, pertanyaan ini dirangkum nih, ada beberapa pertanyaan yang seperti ini. Gimana kita tahu dia tuh dari Tuhan? Nah, itu ya, gitu ya, sederhananya ya. Gimana tahu dia pasangan hidup kita? Gimana tahu dia itulah orangnya gitu, dia dari Tuhan? Sebenarnya gini, saya mungkin orang bilang nggak terlalu rohani banget. Saya nggak saranin teman-teman tanya dan berharap Tuhan jawab dengan suara yang audible sama teman-teman, gitu kan. Tuhan, apakah dia yang dari Tuhan?
Jangan berharap tiba-tiba Tuhan ngomong, iya anakku, jangan berharap itu. Karena teman-teman gini, ada berapa kriteria. Yang pertama tadi saya bilang, yang wajib teman-teman punya adalah gini. Yang pertama beda jenis kelamin, yang kedua takut Tuhan. Nah itu dua kriteria itu. Yang selanjutnya selera. Misalnya gini, penampilan, ada yang mau bilang, saya maunya cewek rambut panjang. Saya maunya cowok badannya sispek, atau saya maunya cowok yang agak cabi-cabi gitu. Kan itu selera, nggak dosa. Teman-teman mau sispek atau yang gimana nggak dosa. Yang penting 1 sama 2 tadi, beda jenis kelamin dan takut Tuhan. Terus selanjutnya sih saya selera tentang penampilan, tentang kesamaan. Saya mau dia yang sama-sama suka bola gitu kan, atau sama-sama klubnya sama Arsenal gitu. Nggak apa-apa gitu. Itu nggak, yang 2 tadi yang paling penting yang bawah itu selera. Selera itu misalnya penampilan, kesamaan, belas kasihan, kedekatan, atau saling melengkapi. Nah, poin-poin ini. Terus salah satu yang penting adalah bagaimana tahu itu dari Tuhan adalah restu orang tua. Orang tua bukan Tuhan. Tapi restu orang tua itu bisa salah satu cara Tuhan jawab pertanyaan ini. Sekali lagi, orang tua bukan Tuhan. Tapi bagaimana tahu itu dari Tuhan? Salah satunya Tuhan bicara lewat restu orang tua. Nah, makanya saya berharap teman-teman jangan kawin lari gitu kan. Karena kawin sambil jalan aja capek pendetanya gitu kan, siapin semuanya, apalagi kawin lari. Jadi teman-teman pastikan bahwa restu orang tua itu penting. Itu salah satu. Alkitab bilang kan hormatilah ayah dan ibumu. Firman Tuhan tidak akan bertentangan, Tuhan tidak akan berbicara yang beda dengan firman-Nya. Kalau orang nggak bermasalah, tiba-tiba misalnya kita mau izin sama orang tua, pacar kita nggak bermasalah, terus tapi kita orang tua nggak setuju, tiba-tiba kita mau ngelawan orang tua, kita bawa kabur, kita bilang itu dari Tuhan. Tuhan yang bilang hormatilah orang ayah dan ibumu, Tuhan yang sama yang tidak akan suruh kalian untuk bawa kabur pacar kalian atau ngelawan orang tua. Berarti restu orang tua itu salah satu cara Tuhan berbicara. Makanya saya bilang, saya rasa agak sulit untuk dengar Tuhan langsung bicara secara audible, tapi kita bisa dengar suara Tuhan dalam tanda kutip suara orang tua kita. Mungkin itu salah satunya ya. Ya, pertanyaan selanjutnya nih. Tips Kak biar nggak jomblo. Ya, oke. Yang pertama, tips biar nggak jomblo berubah, gitu kan. Kalau kita ngerasa banyak yang harus diperbaiki, berubahlah. Berubah. Itu penting sekali. Karena mungkin kita berpikir kita sudah baik, tapi ternyata teman-teman kita bilang, wah enggak, lo terlalu lebay, gitu, dan segala macam. Mungkin kita mau deketin yang ini dengan cara yang agak berlebihan, berubahlah. Yang kedua, setelah berubah, apalagi ya, B juga, berkaca. Gitu. Ini B kedua nih, cukup dalam. Yang kedua, berkaca. Berkaca itu bukan berarti dibilang, wah tahu diri kamu nggak gini segala macam, bukan. Kita perlu berkaca bahwa ternyata memang Alkitab kan bilang kita diciptakan sepadan. Mungkin selama ini selera kita adalah sesuatu yang kita berharap punya pacar yang wow banget, sementara kita dalam kondisi tidak mau memperbaiki diri. Jadi tips biar gak jomblo ya sebenarnya gini, jomblo tuh nggak dosa kok. Kalau teman-teman belum dapat sesuatu yang sepertinya itu belum dari Tuhan, jangan paksa pacaran, jomblo nggak dosa. Gitu ya. Jadi bisa juga tanya sama teman-teman yang lain, gimana caranya teman-teman kan ada teman-teman yang sudah berpacaran, yang bicara, kan biasanya gini, cowok tuh punya teknik-teknik tertentu. Ada yang, tapi nanti aja lah, ada yang gini, kalau kayak main layangan, jangan ditarik terus, sesekali diulur gitu. Ada teman-teman yang, kenapa pas nembak orang nggak pernah diterima-terima. Nggak kayak main layangan, tarik terus. Pepet terus, udah nggak dibalas, tiba-tiba di WA-in terus, gimana, apa kabar, segala macam. Ada waktu-waktunya, ini tips lah, ini tips yang nggak terlalu rohani lah. Ada waktu di mana kita mulai tarik diri ketika orangnya udah mulai risih sama WA kita, mulai tarik diri. Ada itu makanya tadi bilang berkaca, kalau memang udah nggak direspon, mulai tarik diri lah.
mungkin Tuhan buka pintu hati dengan yang lain. Gitu ya. Sekali lagi cinta itu kan dibangun. Cinta itu nggak sesuatu yang gampang. Jadi cinta itu nggak, orang bilang jatuh cinta, enggak, cinta itu dibangun bukan jatuh. Cinta itu dibangun. Mungkin teman-teman melihat sesuatu yang ini takut Tuhan, baik, kayaknya dukung. Tapi saya nggak cinta karena nggak cakep-cakep banget. Cinta itu dibangun kok. Teman-teman percayalah bahwa Tuhan punya sesuatu yang baik dalam kehidupan teman-teman. Ya, pertanyaan selanjutnya. Oke, Kak, ini ada yang raise hand nih, Kak, dari Andahli Anastasia. Iya, boleh. Oke, silakan Tasya. Oke, makasih kesempatannya Kak Andreas, makasih juga buat materinya. Aku mau tanya, tadi tuh kalau aku nggak salah nangkep di pertengahan gitu Kak Andreas tuh sempat mention kayak jangan jadikan semangat belajar atau dekat sama Tuhan itu jadi tujuan, karena kan itu kayak akibat. Nah, tapi ada nggak sih Kak sebenarnya kayak case tujuan yang sebenarnya baik, atau apakah kalau misalnya kita mau membangun hubungan kayak ya udah kita nggak usah berekspektasi apa-apa tapi kedepannya kita jalanin dengan baik gitu, atau gimana Kak? Oh iya, iya. Oke, pertanyaan yang bagus. Nah, maksud saya tuh begini. Saya rasa kita jadi orang yang egois kalau kita mau bangun hubungan pacaran, cuman tadi supaya saya punya semangat belajar. Karena gini, kalau kita ngomongin pacaran, kan Alkitab bilang gini, dari dia untuk dia. Salah satu tujuannya adalah kita nggak boleh egois. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kan? Bukan gini, bukan cuma untuk tadi supaya saya punya semangat belajar. Percayalah, kalau cuma itu tujuan kita, di luar sana nanti ketika kita kuliah ternyata ada sesuatu yang bikin kita semangat belajar. Tiba-tiba misalnya gini, mata kuliahnya kita suka, pacar kita akan ditinggal kalau tujuannya cuma buat cari semangat belajar. Atau tiba-tiba teman kita supaya semangat ke kampus, tiba-tiba kita ke kampus, di sana teman-temannya baik, kalian punya geng lah di situ yang di kampus yang akhirnya bikin kalian semangat untuk datang ke kampus. Ditinggal akhirnya pacarnya kalau tujuannya seperti itu. Tapi makanya saya berharap teman-teman tuh kalau mau pacaran tadi dasarnya memang mengasihi karena kasih Kristus. Kalau teman-teman benar-benar mengasihi dengan kasih Kristus, teman-teman akan mulai bangun tata hidup teman-teman kan. Akhirnya punya semangat belajar gitu kan. Akhirnya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Akhirnya makin rajin berdoa. Kenapa? Karena kalian punya motivasi untuk mengasihi seperti Kristus mengasihi. Jadi alasannya bukan alasan keegoisan tadi. Supaya ini, supaya saya. Pacaran kan bukan tentang kita. Tentang kemuliaan nama Tuhan. Gitu. Thank you, pertanyaannya bagus. Oke, gimana Tasya? Apa menjawab Tasya jawabannya Kak Andreas? Sangat menjawab, benar banget. Makasih banyak Kak Andreas. Nah, Kak, ini ada pertanyaan selanjutnya nih. Kak, bagaimana cara dan apa tolak ukur kita untuk melihat kalau kita itu sudah dewasa atau siap atau tidak untuk berpacaran? Karena ada yang merasa dia udah dewasa atau dia sudah siap menurut tolak ukurnya, namun kenyataannya kan belum tentu. Hehe. Nah, silahkan Kak. Oke, thank you. Keren juga pertanyaannya. Nah, sebenarnya dewasa itu kan gini, bukan perasaan kita yang nentuin, tapi tolak ukurnya adalah karakter Kristus tadi. Gitu. Tadi misalnya gini, nggak gampang ngambekan, gitu. Nggak gampang sakit hati, nggak gampang berubah-ubah, nggak gampang dipengaruhi, nggak gampang dibujuk. Coba kita lihat karakter anak kecil. Karakter anak kecil gini, kalau punya sesuatu kan yang pertama dipikirin cuma dipamerin. Anak kecil kalau mau punya tiba-tiba dibeli mainan sama bapaknya, yang pertama dia pikirin kan bodoh banget dia ngerti itu apa enggak, itu penting buat dia apa enggak, ya dia akan lari ke rumah tetangga kan untuk pamerin itu. Nah, karakter-karakter itu yang salah satunya yang bisa jadi jadi tolak ukur buat kita. Kalau kita pacaran cuma buat tujuan gini, kita mau ke lapangan futsal kan bisa bawa pacar kan kayaknya lebih keren gitu kan. Nah, itu kan berarti belum dewasa, cuma mau pamerin pacar. Supaya status berubah di masa Natal udah gak jomblo lagi, atau cuman hal-hal yang tadi kita pacaran tujuannya cuma karena untuk kita tadi kan ciri orang gak dewasa. Anak kecil kan gitu kan, punya mainan pokoknya saya mau pamer nih, dia lari ke tempat temannya, dia bilang gini, saya punya mainan ini dong, padahal dia belum coba tuh mainan bagus apa enggak. Orang pacaran kadang-kadang kayak gitu. Jujur aja lah, beberapa teman-teman nih yang cowok apalagi ada banyak loh, saya kan punya teman-teman cowok banyak apalagi waktu kuliah, saya layani banyak anak muda yang rata-rata gini, supaya gini Kak, nanti kalau main futsal tuh
Ada yang nemenin kayaknya punya kebanggaan tersendiri, bayangin. Sayang, kasihan pacarmu kok cuma buat itu. Ya bukan salah, bukan berarti salah loh datang ke situ, nggak apa-apa. Tapi kalau kita tujuannya cuma buat supaya ada yang nemenin, ada kayak nilai lebih dalam diri kita kalau kita punya pacar, itu tanda nggak dewasa kan? Tanda nggak dewasa, anak-anak adalah pikirannya semuanya buat saya, buat saya, buat saya. Tadi pacarannya tuh gaya rampok, cuman apa yang saya bisa dapat dari dia? Itu ciri nggak dewasa. Orang dewasa akan berpikir yang berbeda. Dia akan berpikir bagaimana bisa menjaga pacarnya, bagaimana pacarnya jadi berkat buat orang lain. Gitu. Pikirannya untuk satu, untuk kemuliaan nama Tuhan. Gitu. Oke, terima kasih jawabannya Kak Andreas. Nah, mungkin dari kakak-kakak sama teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, ada lagi nih Kak. Kak, bagaimana pendapat kakak mengenai laki-laki lebih muda daripada pasangannya? Oke, ini kan biasanya kan cewek lebih muda, terus cowoknya lebih tua gitu kan Kak. Nah, kalau ini gimana kalau laki-lakinya tuh yang lebih muda gitu? Ya, kan kalau orang bilang kenapa biasa cewek lebih muda? Karena kan secara psikologis perempuan tuh 3 tahun lebih dewasa daripada laki. Jadi dengan umur yang sama, biasanya, tapi nggak 100%. Misalnya gitu, dengan umur yang sama-sama umur 25 tahun, biasanya cewek lebih dewasa. Umur 22 tahun cewek itu akan lebih mikir sesuatu yang lebih panjang daripada cowok, biasanya secara psikologis, bukan secara fisik. Tapi tidak menutup kemungkinan ada orang yang karena pengaruh lingkungan, akhirnya cowok tuh bisa walaupun lebih muda tapi bisa lebih dewasa. Tapi memang persentase sedikit gitu. Tapi bukan berarti salah, enggak juga. Ada cowok yang faktor lingkungan, mungkin dari kecil orang tua sudah didik dengan lebih dewasa, dari kecil udah mulai diajarin rapiin mainan, terus main udah mulai kalau lagi main keluar mulai diajarin bertanggung jawab, kan akhirnya membentuk kedewasaan. Walaupun pada akhirnya nanti usia 21 ternyata udah lebih dewasa daripada cewek yang usia 25. Ya, gitu. Jadi nggak masalah sebenarnya kalau cowoknya lebih muda. Tapi persentase sedikit gitu. Jadi kalau cuman karena cowok pengen punya pacar yang lebih dewasa, cewek yang lebih dewasa, akhirnya bangun hubungan itu bermasalah. Tapi selama itu udah yakin bahwa dia sudah cukup dewasa sebagai cowok, gitu. Karena seumur aja kadang-kadang cewek bisa lebih dewasa, apalagi cowoknya lebih muda. Tapi bukan berarti tadi saya bilang bukan berarti salah, nggak juga. Tapi ya nggak semua, sedikit gitu jumlahnya. Yang pasti pastikan gini, sekalipun cowoknya mungkin lebih muda, pastikan sudah lebih dewasa secara pemikiran. Karena akhirnya cowok yang akan lebih banyak bertanggung jawab untuk ceweknya. Jangan sampai nanti cowoknya dikit-dikit ngambek adu mamanya gitu kan, berantem sama ceweknya karena nggak dewasa, karena lebih muda. Terus ceweknya lebih dewasa, terus cowoknya ngambekan gitu. Diteleponin nggak mau diangkat segala macam, ngambek, ceweknya udah bujuk-bujuk gitu kan. Terus ya sudah, kita ketemu, kita obrolin mau putus apa nggak mau, pokoknya dia ngilang lah, dia blok lah, gitu kan nggak dewasa. Jadi gitu ya. Sekaligus tadi saya bilang bukan usia sebenarnya, gitu. Bukan usia tapi kedewasaan. Oke, terima kasih untuk jawabannya Kak Andreas. Ini ada yang mau tanya lagi nggak nih guys? Kalau enggak, aku mau tanya nih Kak. Mungkin akan jadi pertanyaan the last question gitu. Oke. Nah, aku mau tanya nih Kak. Berarti kan kalau dari yang aku bisa simpulin tadi ya, dengan menjaga kesucian, terus menjaga kekudusan juga, kita tuh kalau misalnya berpacaran atau have a relation gitu, kita harus mendasarkan pada kasih Kristus. Berarti kan kalau bisa ya pacaran sekali, terus nanti langsung menuju ke altar gitu kan Kak. Nah, sebenarnya timing yang pas buat punya relation tuh kapan sih Kak? Atau karena ini kan masih mahasiswa nih, apalagi aku pribadi ini masih maba gitu. Udahlah, mending fokus ke study dulu aja, baru nanti mikirnya terakhir-terakhir. Atau sebenarnya hal ini tuh udah bisa mulai dipikirin gitu dari sekarang. Kak. Ya, oke, keren. Nah, mungkin teman-teman juga teman-teman pernah dengar seminar tentang pacaran, tentang umur berapa kira-kira gitu kan. Nah, sebenarnya gini, itu tergantung komitmen teman-teman di usia berapa mau nikah. Kan ternyata kita nggak bisa pungkiri bahwa pacaran adalah langkah untuk nikah kan. Kalau kalian berpikir gini, saya mau nikah umur 35. Kalau mas ya, maksudnya gini, 30 lah gitu. Saya mau nikah umur 30. Tapi teman-teman pacaran di usia 15. Yakin teman-teman
15 tahun pacaran dengan orang yang sama. Kayaknya nggak mungkin loh, gitu. Jarang banget kan. Jadi gini, tergantung umur teman-teman berpikir merencanakan pernikahan. Kalau teman-teman nikah misalnya gini, 30, kan bangun pacaran kan gini. Yang sehat biasanya tuh orang di bawah 5 tahun kan. Walaupun ada orang pacaran 10 tahun ya nggak apa-apa lah. Cuma terlalu berisiko untuk akhirnya orang jatuh dalam dosa kalau pacaran terlalu lama. Gitu. Nah, kalau mau nikah umur 30, pacaran 5 tahun anggaplah itu udah merencanakan pernikahannya, udah tunangannya segala macam. Mulai bangun pacaran ya umur 25, mulai pacaran pertama kali. Karena dia sudah rencana pacaran 5 tahun, saya mau nikah nanti umur 30 misalnya gitu. Tapi kalau teman-teman mau nikah umur 30, nanti 18, 17 sudah pacaran. Padahal kita udah berpikir saya nikah umur 30. Saya nggak yakin 12 tahun pacaran nggak ngapa-ngapain. Gitu ya. Jadi salah satu yang salah yang tadi kedewasaan adalah teman-teman tuh sudah merencanakan umur berapa nikah, dan teman-teman sudah memperhitungkan itu. Teman-teman mau nikah umur 28, teman-teman pikir saya mau pacaran 4 tahun, berarti mulailah bangun pacaran umur 24 aja. Jangan kecepatan. Kalau pacaran mau nikah umur 24, nanti pacaran 4 tahun, nggak apa-apa umur 20 pacaran. Kalau memang udah ngerasa dewasa. Gitu ya. Jadi nggak bisa dipisah sama rencana kita untuk nikah kapan. Gitu. Oke, terima kasih Kak. Sangat-sangat menjawab jawabannya Kak Andreas tadi. Oke, mungkin nih dari kakak-kakak sama teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kayaknya udah terjawab semua nih Kak, pergumulan dari kakak-kakak dan juga teman-teman tentang tentang relationship gitu, apalagi healthy relationship in Christ. Oke, mungkin karena ini sudah tidak ada pertanyaan, jadi untuk sesi selanjutnya saya mau serahkan ke Kak Andreas untuk menutup firman ini dalam doa mungkin ya Kak. Ya. Oke. Ya, silakan Kak. Ya, terima kasih teman-teman semuanya untuk diskusinya. Nanti karena kalau kita bicara relationship ini pasti kan panjang sekali, pertanyaan banyak. Apalagi kali ini kan mahasiswa, biasanya pertanyaan sekedar pacaran. Biasanya nanti kalau teman-teman udah lulus pertanyaannya agak beda nih. Saya pernah ngisi di Dewasa Muda yang usia udah pengen nikah, pertanyaan tuh pokoknya tentang gimana Kak supaya gitu, kita mau nikah tapi orang Batak kan punya ada namanya kayak mas kawin tapi namanya sinamot gitu tadi saya bilang. Kalau sinamotnya nggak ada, akhirnya kita mau putus gimana? Gitu-gitu banyak lah pertanyaan-pertanyaan lain. Tapi saya berharap teman-teman tetap bangun pacaran dengan benar. Ini masa-masa kuliah saya wanti-wanti teman-teman untuk jaga hidup dengan benar. Saya banyak teman-teman yang saya layani di Jogja gitu, anak-anak muda yang saya layani di Jogja. Kita tahu semua kondisi Jogja gimana. Kita tahu gimana ada banyak sekali kos-kosan yang bebas. Ada banyak mahasiswa yang itu tinggal udah bareng sama pacarnya. Makanya saya ingatkan teman-teman untuk lebih sungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Sekali lagi hati-hati karena ketaatan kita dalam masa pacaran akan mempengaruhi tentang kehidupan kita nanti selanjutnya. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih dalam anugerah Tuhan, kami sudah belajar tentang bagaimana kami punya membangun hubungan yang sehat dalam Kristus. Kami tahu kami lemah Tuhan. Kami tahu kami nggak bisa buat apa-apa. Kami tahu kami gampang jatuh. Kami tahu bahkan kami bodoh Tuhan. Kami butuh kekuatan dari Tuhan untuk bisa tetap memuliakan Tuhan dalam apapun yang kami lakukan, khususnya dalam membangun pacaran kami Tuhan. Berikan kami sesuatu anugerah-Mu Tuhan, supaya dalam berpacaran kami tidak mempermalukan nama Tuhan. Kami jaga hidup kami dengan benar. Kami punya karakter yang benar. Dan kami benar-benar mengalami kasih Kristus sebelum kami bangun hubungan pacaran kami. Terima kasih Yesus, bekerja terus bersama dengan kami Tuhan. Buat teman-teman semua yang mengikuti acara ini Tuhan, mereka yang sedang ada dalam masa pacaran, kami berdoa Tuhan yang kuatkan dan teguhkan hati mereka untuk mereka bisa juga kekudusan dan mempermuliakan nama Tuhan. Buat teman-teman yang sedang mencari pasangan hidup, kami berdoa Tuhan yang sendiri yang buka jalan, memberitahu setiap mereka pasangan hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Mereka sedang mengalami permasalahan dalam hubungan mereka, kami berdoa juga Tuhan mendewasakan mereka,
supaya setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan mereka, dalam hubungan pacaran mereka, mengajarkan mereka untuk mereka makin sungguh dengan Tuhan. Terima kasih berkati setiap teman-teman yang ada di tempat ini, teman-teman yang mengikuti acara ini Tuhan, dengan setiap permasalahan pergumulan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih banyak Kak Andreas untuk firman-nya, dan dari firman yang sudah disampaikan sama Kak Andreas tadi, kalau bisa aku simpulin, itu ada 3 hal yang paling penting kita lakukan ketika kita akan memulai suatu relation, apalagi healthy relationship in Christ gitu. Yang pertama itu ada mengasihi dengan kasih Kristus, kemudian juga menjaga kekudusan, dan yang terakhir itu yang paling penting juga adalah memiliki karakter Kristus. Oke. Nah, selanjutnya, sebagai rasa syukur kita, kakak-kakak dan teman-teman semua bisa memberikan persembahan. Nah, persembahan ini bisa diberikan melalui, itu ada Bank Sinar Mas, kemudian juga ada GoPay, ada Genius, dan juga OVO, dan kalian semua bisa mengirimnya melalui nomor yang sudah tertera pada layar. Oke. Nah, sebagai ungkapan syukur kita dan menjadi lagu persembahan, mari kita nyanyikan sebuah lagu persembahan, yaitu Sungguh Ku Bangga Bapa. Oke, kakak-kakak dan teman-teman, tiba saatnya untuk kita mau bersatu hati dan menaikkan doa syafaat serta doa persembahan. Kepada Kak Valeri, dipersilahkan. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di sorga, kami mengucap syukur atas berkat dan karunia-Mu Tuhan. Kau membangunkan kami dari tidur kami di pagi hari tadi Tuhan. Kau memberikan sukacita untuk kami memulai aktivitas dan perkuliahan kami di hari ini. Kami berterima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan ini kami bisa berkumpul bersama-sama untuk memuliakan nama-Mu di ibadah estaf ini. Sebelumnya kami paham bahwa Engkau mengetahui doa syafaat yang akan kami panjatkan bersama, namun biarlah kami mengucap doa sebagaimana keyakinan kami bahwa Tuhan sudah mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya Tuhan Yesus. Kami tadi sudah mengumpulkan persembahan Tuhan yang jauh dari kata sempurna, kiranya Engkau dapat menerimanya dan menyempurnakannya. Kami juga berdoa agar penyakit corona bisa segera hilang dari muka bumi ini Tuhan, sehingga kehidupan bisa berjalan pulih sebagaimana mestinya, dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit Tuhan, pulihkanlah, dan Engkau juga memberkati distribusi vaksin yang sedang berlangsung, kiranya upaya yang kami lakukan ini dapat memberikan hasil yang baik Tuhan.
Engkau juga berkati kiranya tenaga medis yang selalu menjadi garda terdepan untuk menangani pandemi ini. Dan kami juga tak lupa berdoa bagi kakak-kakak staf PMKT kami, kiranya Engkau yang selalu memberikan kekuatan dan hikmat dalam melayani dan mendampingi PMKT teknik ini, Tuhan. Kami juga berdoa bagi Kak Andreas yang telah memberikan firman tadi, Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati keluarganya, Engkau yang berkati dia dalam pelayanannya, Kau tambahkan hikmat yang daripadamu, sehingga dalam kehidupannya namamu semakin ditinggikan, Tuhan. Kami juga berdoa bagi kami mahasiswa, kami minta Engkau campur tangan untuk turut serta dalam studi kami, mampukanlah kami untuk menjalankan aktivitas akademik kami, walaupun melalui kuliah online ini, Tuhan. Kami juga mohon padamu, ya Bapa, teguhkanlah para pemimpin kami, baik itu Bapak Presiden dan wakilnya, para menteri, dan wakil rakyat yang lain untuk terus berjalan di jalan-Mu dan terus berusaha sebaik-baiknya demi kepentingan bangsa ini. Begitu pula kami mahasiswa, kami berdoa juga bagi mahasiswa yang berada pada tingkat akhir. Kau berkati upaya mereka, baik dalam proposal mereka, baik dalam skripsi mereka, ataupun tugas akhir yang sedang mereka jalani, Tuhan. Engkau berkati segala usaha mereka, biarlah mereka memperoleh hasil terbaik yang daripadamu. Sebagai penutup, Tuhan, kami panjatkan juga doa kami untuk teman-teman mahasiswa yang belum dapat bergabung di ibadah ini, Tuhan. Apapun yang menjadi kendala mereka dan yang menjadi pergumulan mereka, Engkaulah yang memberkati dan membantu mereka, agar kiranya mereka dapat bersama-sama bergabung untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, masih banyak permohonan yang sebenarnya ingin kami sampaikan, tetapi sungguhnya Engkau mengetahui apa yang menjadi permohonan dari hati kami. Semoga Engkau mendengarkan apa yang menjadi permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Kak Valeri. Nah, teman-teman dan juga kakak-kakak, untuk mengutus kita masuk dalam kehidupan dengan membawa kasih Allah ke dalam dunia, mari kita pujikan kasih pasti lemah lembut. Ajarilah kami saling mengasihi.
kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Oke, untuk sesi selanjutnya ini bakal ada pengumuman dari kakak-kakak Komkom dan juga tim Rek. Jadi kepada kakak-kakak dipersilahkan. Oke, untuk pelaksanaan estaf selanjutnya akan diadakan pada tanggal 26 Maret 2021 dengan tema kepasrahan total kepada Tuhan dan judul Gusti Mboten Sare Tapio Dewe Ojo Sare, atau yang artinya Tuhan tidak pernah tidur, tapi ya kita juga jangan tidur, yang diambil dari Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Sampai bertemu kembali. Oke, selanjutnya ke kakak-kakak tim Rek ya. Silahkan Kak. Oke deh. Halo, lagi aku Nicholas dari tim Rek mau umumin lagi untuk yang kedua kalinya sekarang di staff, bisa dicek di chat ya. Jadi kami dari tim Rek ngadain survei untuk teman-teman 2019 dan 2020 untuk survei regenerasi PMKT. Jadi ini sekedar survei aja, teman-teman terserah isinya boleh apa aja. Ini bukan pendaftaran untuk pengurus PMKT, ini cuma survei aja. Jadi silakan untuk teman-teman 2019 dan 2020 diisi aja. Terima kasih. Oke, jangan lupa untuk ngisi ya kakak-kakak dan teman-teman. Itu linknya ada di kolom chat dan ngisinya pasti nggak akan lama kok, bahkan sampai sejam. Nah, sekarang bakal ada yang spesial dari karena ada fellowship dari kakak-kakak Komhat. Oke, dipersilakan kepada kakak-kakak Komhat. Halo, shalom teman-teman. Shalom Kak. Halo. Oke, apaan kamu? Ya, jadi teman-teman, ya kenalin aku Nasi Goreng. Jadi sekarang aku mau minta tolong teman-teman. Aku novet. Oke, dengan suaraku ya, jelas ya, benar semua teman-teman. Kalau jelas tolong kasih reaction dong apapun lah. Jelas Kak. Oke, jelas ya, oke. Nah, sekarang aku mau minta tolong buat teman-teman siapin HP-nya. Terus share screen-nya tolong dimatiin boleh nggak? Holly. Oke, aku sekarang share screen ya teman-teman. Jadi sekarang kita bakal ngapain? Ayo, bentar. Oh ini, kita bakal main Kahoot. Jadi dari teman-teman Komhat ini udah prepare untuk game Kahoot-nya, dan aku harapin dari teman-teman sih bisa enjoy dengan game ya. Maaf jawabannya agak ngeselin dan sebagainya, tapi ya udah enjoy aja. Oke, langsung bisa disiapin ya teman-teman. Untuk kode gamenya 2872882. Oke.
Ayo teman-teman langsung segera masuk aja. Mungkin Kak Andreas kalau mau ikut juga boleh Kak. Ya, Tapi kakak kayak nilainya bener-bener pure hoki sih kalau misalnya ikut Kak. Oke, teman-teman yang lain ayo segera join. Masih 0 pemain nih teman-teman. Oke, wah ada Siti, domba yang baik. Oke, selamat datang domba yang baik. Ada yang domba jahat? Oh nasi goreng. Ada yang ikut-ikutan nih. Itu bukan aku ya guys, nasi gorengnya KW tuh. Nielo pasti oke nasi goreng 2. Aduh, nasi goreng KW banyak. Keren banget. Oke. Jadi oh ya teman-teman, aku bakal coba spill dikit ya tentang game ini. Jadi inti game ini tuh kita bakal main Instagram teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu Instagram teman-teman PMKT tuh pasti teman-teman bakal bisa jawab ini dengan maksimal. Oke, jadi kan ya sambil kenal-kenalan lah, mungkin follow-followan kali ya. Terus ya mana tahu juga jodoh tiba-tiba. Ya kan juga abis tema kan pacaran ya. Siapa nih yang jomblo-jomblo tolong bikin reaction dong. Canda jomblo. Oke. Kak Danilo ini langsung ketawa gitu ya. Oh, Abner nih udah siap-siap nih. Udah siap-siap mau menang dia, udah follow semua. Oke, kita masih tunggu ya teman-teman. Kita tunggu sampai 1 menit lagi ya. Oke, buat teman-teman yang belum join, ayo segera join ya teman-teman. Karena ini pasti seru banget sih. Iya, aduh. Udah berapa nih? Udah 21 orang. Ada hadiahnya nggak? Apa? Nah, aku nggak tahu. Aku nggak di-briefingin hadiahnya. Jujur. Coba deh Esther, tolong klarifikasi dong sebagai anggota Komhat. Oh ya, jadi teman-teman, kita mau klarifikasi sedikit nih. Dari Komhat, kita sekarang punya 5 koordinator dan 1 anggota. 1 anggota itu Esther sendiri. Canda Esther. Oke. Udah. Oke ya. Aku akan tutup dalam 30 detik. Aku lupa cara main ini. Oh, ada startnya nih. Startnya di kanan. Oke. Udah teman-teman. Oke, udah pada join ya. Oke, aku hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, teman-teman siap-siap ya. Aku bakal mulai gamenya. Dan, oke, persiapin aja. Aku start ya. 3, 2, 1. Semoga nggak error. Kenalin Instagram yuk. Ya. Nah, siapa ini teman-teman? Jadi ini temennya, tapi siapakah dia? Nah, mungkin teman-teman yang pernah nge-stok teman-teman nge-stok anak PMKT di di Instagram mungkin tahu kali ya. Ini posannya siapa sih? Oke, gimana teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak? Waduh, yang benar cuma 2 dong. Oke, jadi benar-benar, jadi teman-teman ini tuh posannya Kak Trusti. Cuma aku nggak klarifikasi ya. Nanti teman-teman silakan cek sendiri di Instagram Kak Trusti apakah benar ada posan ini ya. Jadi itu diposting tanggal 12 bulan Februari tahun 2016. Oke. Jadi itu pas Kak Trusti baru-baru mau lulus gitu ya. Oke. Kita lanjutin ya ke pertanyaan kedua. Agak makin susah nih. Wah, siapa nih yang juara 1? Kita lihat. Nana Segar. Nasi goreng masa kalah sih? Astaga. Oke. Semangat nasi goreng. Nasi goreng KW sih. Oke. Yaudah, kita lanjut ya ke pertanyaan kedua. Pertanyaan keduanya adalah langkah awalku dimulai dari sini. Kalau kamu gimana? Nah, ini siapa nih teman-teman? Di postingnya tanggal 7 bulan 5 tahun 2017. Ayo teman-teman, Anda bisa jawab nggak? Kalau pernah nge-stalking anak PMKT sih pasti tahu ya. Tahu semuanya. Oke. Gimana? Ya, banyak yang bener ternyata. Ya, jadi ini adalah Kak Timothy, bener. Jadi aku cuma potong sebagian badannya, aku nggak ambil kepalanya. Oke, udah jelas ya. Jadi kalau mau follow Instagram Kak Timothy, apa Kak Timothy Instagramnya? Aku lupa. Cari aja Timothy Anderson, pasti langsung muncul sih. Kemarin aku nyari kayak gitu. Oke. Oke, kita lanjut ke ketiga ya teman-teman. Masih ada banyak. Oke. Waduh, Nana Segar. Nana Segar siapa sih? Ini jangan-jangan siapa Nana Segar, tolong ngaku dong. Halo Nana Segar. Hai. Siapa? Oh, nggak kelihatan. Oh.
Oke, Kak Nikola Stanley. Oke, mantap, mantap. Lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga nih. Ya, jadi hai aku Afner. Coba tebak ini postingan aku di bulan apa? Hayo. Ada yang tahu nggak teman-teman? Ini postingannya Afner di bulan apa? Ayo, dari teman-teman kalau ada yang bisa tebak ini Cun hebat banget. Langsung aja kalau bisa dicek. Waktu ini masih banyak kok. Afner Sirait tuh. Aku udah kasih username-nya kalau teman-teman mau cek. Iya, jadi ini postingan Afner di bulan Juni. Bener gak Afner? Afner tolong klarifikasi dulu dong Afner. Gimana Afner? Mana si Afner ini? Tadi semangat banget dia ikutan. Ngomong Afner. Malah senyum-senyum. Astaga. Yaudah deh. Astaga. Pantes Novet follow IG ku Iya. Mohon maaf ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Wih, sabar. Ini dulu. Wah, Nana Segar masih mimpin. Astaga. Ini Nana Segar nih follow semua Instagram anak PMKT deh kayaknya. Gila, stalker abadi sih. Oke, stalker sejati maksudnya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini nggak tahu nomor berapa. Oke. Ini jumlah post, followers, dan following aku. Yap, aku Sydney. Tapi username Instagram aku apa ya? Nah, username Instagram Sydney ini apa nih? Dari teman-teman ada yang tahu nggak? Ayo, mungkin ada yang pernah cari-cari tahu tentang Sydney kali. Sydney-nya ada nggak di sini? Jangan-jangan nanti Sydney-nya di sini jawabnya salah lagi. Ya, jadi Instagram Sydney adalah bener yang bulat. Oke, wih. Kita lihat ya, siapa habis ini yang menang nih. Oh, masih Nana Segar. Jadi bertahan memang Stanley luar biasa. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Nih, ini semangat dari aku buat kamu. Hei, semangat menjalani hari kamu ya. Aku yakin kamu bisa kok. Ini diposting tanggal 20 bulan 10. Hayo, ini postingan siapa? Ada yang tahu nggak? Jadi memang aku sengaja cari postingan-postingan lama. Ada yang pernah stalking orang gitu, ngecek-ngecekin ini postingan siapa ya? Postingan siapa ya? Ayo. Gimana teman-teman? Mungkin Kak Niken udah senyum nih udah tahu kan Kak Niken? Atau nggak tahu malah? Ya, jadi ini postingannya Edwin ya teman-teman. Halo. Langsung muncul orangnya tuh. Pantesan ada muncul juga ya. Ini ada follow Novet ya. Di posting tanggal 20 bulan 10 tahun 2015. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini kayak pas lagi zaman-zaman alay nggak bener, Win? Enggak. Bercanda, Win. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Wih, Nana Segar. Oh enggak, Nana Segar akhirnya kalah. Yes. Keren banget nih. Keren banget siapa ini? Keren banget siapa? Ada yang mau mengaku keren banget? Oh, Holly. Wah, luar biasa. Holly ini follow ya. Oke. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Jeng. Woi. Hai. Ini gampang sih. Aku lupa sensor, guys. Oke. Kalau ada salah bikin malu sih ini. Bonus lah. Iya. Kita lihat. Oh, masih ada salah juga. Aku nggak kasih, guys. Ini soalnya padahal udah kelihatan banget gitu loh. Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Dan keren banget masih memimpin. Wah, jauh banget. Wah, mana ini tadi si siapa? Nana Segar. Salah lagi Nana Segar. Oke, yaudah deh, kita lanjut ya. Nih, benar atau salah nggak teman-teman? Apakah benar Instagram Samuel Matthew di private? Benar atau enggak? Oke, dari teman-teman ada yang wah. Sepertinya semakin excited ya, langsung ngecek Instagram Samuel nih. Unfollow terus follow lagi, ngecek private apa enggak gitu kan. Ya, jadi Instagram Samuel itu di private ya teman-teman. Aku kemarin follow dia, aku mau stalk dia tapi nggak bisa. Akhirnya ya udah kok bikin pertanyaan aja gitu. Oke. Luar biasa. Dan kita lihat siapa yang menang. Wah, masih keren banget meskipun salah ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Pertanyaan ke-8 nih teman-teman. Hai, aku Andre, si manusia beton, canda beton. Berapakah nilai following per followersnya aku? Ayo, berapa? Nilai following dibagi followersnya dia. Berapa tuh? Ada bisa jawab? Ayo. Ayo teman-teman.
Gampang banget ini astaga, cuma tinggal atas dibagi bawah. Hasilnya 1, sekian pasti. Dan jawaban yang benar adalah 1,39. Oke. Langsung aja kalau bisa kalau teman-teman penasaran langsung coba cek ke Instagram Andre ya. Andre, oke. Bukan ke Andre ya, tapi Andre yang PMKT. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sabar, ini siapa yang menang nih? Nana Segar memimpin lagi dong. Nana Segar ini hoki sih kayaknya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-9 ya teman-teman. Benar atau salah? Apakah tidak salah bahwa nama Instagram Kak Niken bukan Niken Nababan? Ayo, benar atau salah? Gimana nih teman-teman? Apakah tidak salah bahwa nama Instagram Kak Niken adalah bukan Niken Nababan? Ayo, gimana nih teman-teman? Ini kayak main-main kata-kata ya. Ya, jawabannya salah. Jadi sebenarnya nama Instagram Kak Niken adalah benar Niken Nababan. Jadi makanya pernyataannya salah. Oke? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Terakhir nih teman-teman ya, siap-siap nih. Agak ngeselin gak ya? Nggak tahu. Aku mikir. Oh ya, nggak ngeselin kok, aman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-10. Wah. Pemimpinnya salah semua nih. Karena nggak baca kata-katanya. Oke, lanjut ya. Kita ke pertanyaan ke-10. Terakhir nih teman-teman ya. Siap-siap. 3, 2, 1. Oke. Ya kok error? Oh nggak deh, bercanda. Apakah tidak benar jumlah postingan akun PMKT adalah 474 postingan? Ayo, ada yang mungkin yang pernah yang pegang Instagram PMKT sih pasti tahu ya. Postingannya ada berapa sih? Gimana nih teman-teman? Apakah benar jumlah postingannya segitu? Dan jawabannya adalah benar. Ya, dari kata-katanya apakah tidak benar? Ya, jadi benar, oke? Oke. Ya, jadi kita lihat ya pemenangnya siapa nih. Deng, pemenangnya adalah nasi uduk. Oh, kadang juara 3 nasi uduk ya. Juara kedua adalah keren banget. Dan juara pertama adalah nasi goreng sih. Oh, Nana Segar. Oke. Ya, mungkin aku mau berbentar dong sama Nana Segar ya. Nana Segar, Halo. Nana Segar. Gimana nih? Wih, kok bisa menang? Kamu belajar ya? Atau kamu gimana? Kok bisa jawab semuanya? Aku pakai iman, sepenuhnya pakai iman. Oh my god. Karena kalau dibandingin dengan teman-teman, aku cek Instagram tuh seminggu sekali. Bener sih. Kayaknya, wah keren banget nih. Mungkin Novet ada cek Instagramku ya, postingannya paling cuma postingan buat promosi gitu. Iya, aku sempat ngecek deh. Niko, bener. Stand ya, bentar. Iya, oke, terima kasih. Luar biasa. Oh ya, ini aku untuk hadiahnya langsung minta caster aja ya. Karena dia bilang nanti yang menang langsung pakai caster aja kayak gitu. Jadi aku langsung serahin caster. Bener gak Esther? Mana Esther nih? Oh, Kandri gimana? Boleh, dipikir aja. Kandri gimana, Kandri? Tadi ikut nggak, Kandri? Masih bingung ya, Kak? Ikut. Masih bingung ya, Kak? Ikut PK 17. Oke, Kak. Maaf ya, Kak. Emang inside jokes banget ini. Oke. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah kita bermain bareng. Dan aku harapin dari teman-teman juga bahagia dengan game ini meskipun mengesalkan. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Sekali-sekali akan aku bikin nyesel. Oke, aku langsung kembaliin lagi ke siapa tadi? Oh ya, Natalia. Ya, oke, silakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Novet. Ini gamenya yang menguras emosi ya. Oke. Nah, saat ini kita sudah tiba di penghujung acaranya nih teman-teman dan juga kakak-kakak. Untuk menutup pesan hari ini, mari kita mau bersatu di dalam doa penutup dan juga doa berkat. Kepada Kak Andreas Simanjuntak, bisa minta tolong Kak untuk melakukan doa penutup dan juga doa berkat. Ya. Oke. Silakan Kak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan baik di tengah keterbatasan kami tidak bisa bertemu satu dengan yang lain secara langsung. Tapi kalau kami masih bisa berkumpul melalui media, kami berdoa, kami bersyukur Tuhan tetap baik bagi setiap kami. Kami percaya ikatan tali kasih juga sama teman-teman yang lain juga tidak berkurang. Bahkan ketika waktunya nanti kembali Tuhan pertemukan, teman-teman bisa kembali bersama-sama. Kami percaya dengan sukacita dan damai dari Tuhan. Berkati setiap pengurus yang sudah berjerih lelah,
setiap panitia yang ada, Tuhan juga memberkati, setiap pembina yang ada, kampus UGM juga diberkati Tuhan. Kami akan melihat bagaimana Tuhan pakai PMK ini menjadi berkat, melahirkan banyak orang yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan dalam bidang-bidang mereka, Tuhan, menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih, kami bersyukur, kami akan akhiri acara ini, dan terima berkat Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan, diberkatilah engkau dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam keluarga, apapun yang kau lakukan dalam Tuhan, dibuat Tuhan berhasil. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, persetujuan yang indah manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha bahkan kekal sampai selama-lamanya. Teman-teman yang sudah diberkati, yuk sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Andreas. Oke, nah sebelum kita mau kembali ke aktivitas kita yang lainnya, nggak lengkap nih kalau misalnya kita udah persekutuan tapi nggak ada foto-foto. Jadi buat kakak-kakak sama teman-teman bisa minta tolong menyalakan kameranya karena kita mau foto-foto nih. Oke, yuk ditunggu yuk. Ini slide kedua masih ada yang bolong-bolong sih, jadi bolehlah dinyalain. Oke, untuk petugas foto tadi kalau nggak salah Kak Valeri ya, betul ya Kak? Benar. Oke, mau aku atau Kak Valeri nih yang hitung nih Kak? Nggak apa, aku aja yang hitung ya. Oke, siap. Teman-teman dan juga kakak, ini masih ada 1, 2, 3 nih yang belum on cam nih. Oke. Oke, silakan Kak Valeri. Oke, untuk yang slide pertama aku hitung ya. 1, 2, 3. Untuk yang slide kedua, 1, 2, 3. Sekali lagi, untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih buat kakak-kakak dan juga teman-teman yang boleh datang di Estaf kali ini. Dan jangan lupa buat datang di Estaf selanjutnya ya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.